Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Mr. An Education and History. Apa kabar semuanya para viewers? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Kali ini ya, saya akan membahas mengenai perbedaan bitmap dan vektor. Seperti itu ya. Yang berpuasa pada hari ini semoga dalam keberkahan, dalam kebaikan selalu ya. Semoga sampai lancar sampai beduk maghrib ya. Semoga tidak beduk asar ataupun beduk zuhur ya gitu ya. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Amin. Kita langsung masuk ke materi. Dari bentuk sini ya yang ada di layar ya, kalian bisa tahu ya apa sih perbedaan dari bitmap dan garis vektor. Ini adalah grafis gambar bitmap dan garis vektor seperti itu ya. Kita akan masuk mengenai apa itu bitmap. Bitmap ya, di sini antara bitmap dan vektor itu adalah dua tipe ya. Artinya dalam satu gambar itu memiliki dua tipe. Yang pertama adalah bitmap dan yang kedua adalah vektor. Yang akan kita bahas mengenai yaitu bitmap dan vektor serta kelebihan dan kegunaan dari masing-masing tipe image berikut ini ya. Bitmap adalah gambar yang dipecah atau membentuk sebuah ukuran ya dalam bentuk-bentuk tersendiri ya, di mana gambar digunakan untuk menyimpan file dalam komputer. Itu ya. Bitmap juga bisa disebut dengan suatu peta bit yang ketika ditampilkan pada layar ponsel atau komputer akan membentuk gambar tertentu. Ingat ya gambar tadi ya. Membentuk gambar tertentu yang biasanya warna dari setiap gambar itu hanya ada dua. Biasanya ya gitu ya. Yaitu hitam dan putih. Seperti itu. Ya. Itu adalah dari bitmap. Pengertian dari bitmap. Sedangkan kegunaannya ya, kegunaannya biasanya ya resolusinya rendah dan gambarnya baik, biasa disebut dengan pixel seperti itu. Editingnya juga detail dan gambarnya realistis, nyata seperti itu. Itu ciri-ciri dari bitmap. Kemudian gitu ya, untuk kelebihan dan kekurangannya ya, bisa diakses ya, ini kelebihan, bisa diakses di aplikasi manapun. Itu bitmap. Kemudian kedua, digunakan untuk kegiatan digital. Digital marketing, website ataupun media-media sosial itu digunakan untuk bitmap. Warna lebih alami, ukuran lebih besar seperti itu ya. Kekurangannya, gambar mudah pecah. Jika dikonvert semakin kecil, hasil gambar menjadi buram. Seperti itu ya. Kalian bisa lihat contoh-contohnya nanti ya. Kita masuk ke vektor. Vektor ini disebut dengan titik atau koordinat pada layar yang terhubung ya melalui garis kurva yang disebut dengan pad. Kemudian garis vektor biasanya digunakan, ingat garis vektor biasanya digunakan untuk membuat logo, line art, 3D rendering dan juga animasi-animasi pada sebuah image. Seperti itu ya, bisa kalian lihat ya di sini perbedaannya ya. Setiap alur vektor dapat ditambah atribut dengan membuat berbagai bentuk yang diinginkan ya sesuai dengan keinginan kalian. Juga dapat ditambahkan dan dihilangkan atribut seperti ketebalan garis, warna, isi, notch dan lain-lain. Seperti itu. Ya. Bisa kalian pahami ya sedikit demi sedikit. Untuk kelebihan dan kekurangan vektor, kalian bisa lihat gambar di sini ya, bisa kalian simpulkan sendiri ya. Antara bitmap dan vektor bisa kalian lihat gambar nyatanya dan gambar seperti animasi. Ya, ini adalah bitmap dan ini adalah vektor. Untuk kelebihan dari vektor itu sendiri, kapasitas penyimpanan lebih efisien, hasil print lebih baik, kemudian proses lebih mudah dan objek bisa diubah bentuk dan ukuran tanpa menurunkan sebuah kualitas dari gambar itu sendiri. Kemudian untuk kekurangannya adalah gambar tidak realistis atau nyata ya, kalian bisa lihat di gambar sini ya. Kemudian tidak menampilkan gambar vektor di awal. Artinya ketika dia sudah diproses dengan vektor, gambar itu bisa tidak bisa seperti nyata. Bisa seperti nyata, mungkin akan bentuknya lebih berbeda seperti itu ya. Hasil biasanya outputnya seperti itu ya. Ini adalah beberapa jenis software yang digunakan dan jenis file yang biasa digunakan antara bitmap
dan vektor. Kalian bisa lihat ya, ada Photoshop untuk bitmap, Microsoft Paint, Corel Photo Paint, dan GMP. Sedangkan jenis file yang digunakan adalah bitmap, PNG, JPEG, GIF, dan PSD. Sedangkan vektor biasanya menggunakan Adobe Illustrator, CorelDRAW, Freehand, dan Inkscape. Seperti itu ya. Ini adalah perbedaan bitmap dan zoom pada saat di zoom ya, gitu ya. Ukurannya didekatkan seperti itu ya, bitmap dan vektor ketika di zoom seperti itu ya. Bisa kalian lihat di sini perbedaannya. Bitmap dia membentuk ukuran sendiri, sedangkan vektor dia dalam bentuk ukuran garis atau kurva tersendiri. Seperti itu ya. Seperti itu. Ini adalah kesimpulannya bahwa vektor disusun dalam objek geometris yang dibuat berdasarkan perhitungan. Kemudian sifat resolusinya independen ya, gitu ya. Pengaruh pembesaran tidak pecah, ukuran penyimpanan lebih relatif kecil, ilustrasi dengan bentuk geometris sederhana, warna sulit dan gradasi tanpa terlalu banyak warna-warna. Format penyimpanan kalian bisa baca sendiri ya, gitu ya. Sudah saya jelaskan sebelumnya. Sedangkan bitmap untuk image editing, ya. Vektor ilustrasi atau logo. Bitmap disusun oleh objek yang disebut dengan pixel ya tadi ya. Sifat resolusinya dependen dan dipengaruhi oleh resolusi. Kemudian pengaruh perbesaran pecah atau blur dan rusak jika melewati batas. Nah, jadi dia memiliki batas toleransi tampilan tersendiri ya. Beda dari vektor. Kemudian ukurannya sangat besar ya, relatif besar gitu ya. Baik digunakan jenis desain yang mengandalkan kesederhanaan bentuk, terus gambarnya kompleks, berupa ragam warna dan bentuk yang beraneka seperti foto dan hasil bidikan kamera. Format penyimpanannya bisa kalian seperti ini ya, JPEG, GIF, BMP, PNG juga bisa gitu ya, vektor juga bisa PNG juga seperti itu. Ada tersendiri sekarang banyak sekali ya gitu ya, beberapa software yang sudah bisa kalian masuk untuk dijadikan vektor ke JPEG atau PNG seperti itu. Mungkin ada yang kurang dari slide saya ini atau kegiatan pada hari ini atau materi yang saya sampaikan, kalian bisa chat di kolom komentar seperti itu ya. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga lancar sampai berdoa maghrib. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mr. An Education and History.